Banyak laptop atau PC zaman sekarang yang agak susah main game AAA. Pertama, game yang bakal datang di tahun 2025 ini, yaitu Monster Hunter Wilds. Kira-kira apakah Pongo 735 ini akan menjadi solusinya? Langsung aja kita tes ya. Ternyata bisa guys. Apa sih yang bikin laptop Pongo 735 ini bisa main Monster Hunter Wilds? Yuk kita cek spesifikasinya. Dengan harga 12 jutaan yang cukup terjangkau, kamu bisa dapetin Intel i7 13620H yang merupakan CPU dengan 10 core, yaitu 6 performance core dan 4 efficient core, dengan CPU clock speed yang bisa tembus hingga 4,9 GHz. Dilengkapi juga dengan RTX 3050 6GB VRAM. Nah, RTX 3050 di sini merupakan versi 6GB VRAM-nya, bukan yang biasanya 4GB. Jadi, performanya pasti nggak kalah jauh dengan entry level RTX 30, yaitu RTX 3050 Ti. Tetapi sayangnya ini nggak bisa pakai frame generation, karena frame generation itu cuma ada di seri 40 dan 50, yaitu yang terbaru. Walaupun begitu, di DLSS RTX 3050 ini menggunakan model Transformers yang jauh lebih baru dan lebih high-tech dari versi sebelumnya, yaitu CNN model. Untuk RAM sendiri, ini udah menggunakan dual channel yang menggunakan RAM Sodium DDR4 16GB dengan kecepatan yaitu 3200 MHz. Dikarenakan ini masih DDR4, jadi kamu bisa upgrade slotnya sampai 64GB dengan harga yang jauh lebih murah daripada DDR5. Memori slotnya sendiri memiliki dua slot, yaitu SSD NVMe M2 yang untuk bawaan pabriknya merupakan M2 PCIe Gen 4 yang udah pasti kencang banget nih. Sementara untuk tambahannya cuma sampai PCIe Gen 3. Storage bawaannya yaitu sebesar 512GB, dan di zaman sekarang dimana game itu size-nya gede-gede banget, jadi storage adalah salah satu hal yang mungkin kalian harus upgrade ya. Layarnya sendiri memiliki resolusi 1920x1080 yang memiliki frekuensi yaitu 144Hz. Walaupun begitu, sayangnya monitor ini belum 100% sRGB, hanya sekitar 58-60% sRGB. Jadi untuk kamu yang suka ngedit atau color grading, ini mungkin nggak begitu cocok, tapi ini tetap bisa dipakai untuk ngedit biasa aja karena emang gambarnya masih bagus. Begitu kita lihat dari samping, warnanya juga nggak begitu berubah jauh ya. Layar sendiri ini memiliki bezel tipis di bagian kiri, kanan, dan atas, tapi sayangnya di bawahnya masih lumayan tebal. Seperti laptop pada biasanya, pastinya ada webcam dong. Webcamnya ini beresolusikan 1280x720 atau 720p dan dengan 30 fps. Walaupun begitu, kualitasnya masih terbilang oke. Dan di samping sisi kameranya juga ada mic untuk webcamnya. Jadi ini gue lagi ngetes webcamnya si Axio Pongo 735 bersama mic test ya, mic test 123 mic test Pongo 735 mic test 123. Untuk audionya ya masih terbilang oke lah ya, walaupun kamu yang bisa membedakan suara yang lebih ngebass pasti kerasa lebih berbeda. Jadi menurut gua audionya masih oke, tapi ya mungkin pendapat orang bisa berbeda-beda. Untuk konektornya terdapat di sisi belakang, kiri, dan kanan. Di konektor belakang ada satu HDMI, satu Type-C 3.2 Gen 2, satu mini DisplayPort, dan satu DC konektor untuk charger. Konektor samping kiri memiliki satu Kensington lock untuk anti-theft atau pencurian, satu USB 3.2 Gen 2, satu USB 2.0, satu 3.5mm microphone jack, dan satu 3.5mm headphone jack. Untuk konektor di samping kanan ada satu microSD card reader, satu USB-C 3.2 Gen 2, dan satu gigabit Ethernet port untuk LAN cable. Lalu, bagaimana dengan cooling sistemnya? Pongo 735 dilengkapi dengan dual fan dengan kecepatan yang bisa diatur di software control centernya, dan juga 4 ventilasi udara di sisi kanan dan kiri masing-masing memiliki satu ventilasi, dan 2 ventilasi ada di bagian belakang. Untuk desainnya, Pongo 735 menggunakan material polikarbonat yang membantu dalam meringankan berat laptop. Berat laptopnya sendiri sekitar 2,1 kg yang masih terbilang ringan, dengan chargernya yaitu sekitar 300 gram. Pongo 735 memiliki berat total sekitar 2,4 kg atau 2,5 kg. Untuk sebuah laptop gaming ini masih terbilang enteng sih. Desainnya Pongo 735 ini terbilang minimalis dan simple, hanya dilengkapi logo Pongo di balik layar, dan stiker-stiker spesifikasi di surface laptopnya. Warnanya yang tersedia adalah warna hitam, walaupun gue masih gak yakin ini sebenarnya warna hitam atau dark maroon ya, karena gue masih ngeliat ada sedikit-sedikit merahnya gitu. Desainnya juga sleek dari edge curve yang membuat desain terasa tidak terlalu berlebihan dan terasa modern. Untuk keyboard sendiri kurang lebih sama seperti Pongo 725. Keyboardnya sendiri udah backlit yang bisa kamu atur untuk keterangan cahayanya yang terdapat 15 jenis warna yang bisa kamu pilih. Untuk ganti warna, kamu bisa pencet shortcutnya yang ada di bagian numpad ya. Tingkat kecerahannya juga dapat level yang bisa kamu atur di software langsung. Nah, sekarang kurang lebih spesifikasi udah kelar nih. Sekarang langsung aja kita masuk ke benchmark untuk gamenya ya. Game pertama yang kita coba benchmark adalah Tekken 8. Game fighting di mana FPS itu harus lancar dan smooth 60 FPS. Di sini kita pakai DLSS performance dan setting quality yaitu ultra. Dan gokilnya ini masih bisa loh run 60 FPS tanpa ada nge-lag sama sekali. Next, kita ada Marvel Rivals, game competitive shooter yang efeknya tuh banyak banget. Belum lagi dari destructions di environment-nya. Gua di sini cap FPS-nya di 60 dan settingannya adalah high settings dengan DLSS balance. Masih smooth jaya nih 60 FPS nih Marvel Rivals ya. Next, kita ada Elden Ring dengan setting graphics maximum tanpa DLSS dan ray tracing.
Ini bisa sampai 60 walaupun seringnya di 40, tapi begitu kita pindah settingnya ke high, bukan maksimum, langsung lancar jaya 60 fps. Masuk ke yang lagi heboh sekarang nih, Monster Hunter Wilds. Kita pakai benchmark tools dari Monster Hunter Wilds-nya yang merupakan versi optimized dari gamenya, dimana versi betanya itu masih belum ke optimize. Kita coba settingan low dimana average fps-nya itu 48 dengan beberapa frame dips ke 29 di tempat yang lumayan ramai partikel. Skor akhirnya yaitu sekitar 16.000 yang masuk ke kategori good. Masih bagus lah ya, bisa run sampai 48 fps, dimana itu sebenarnya batas aman untuk game-game RPG kayak Monster Hunter. Begitu kita setting ke high, nah ini baru kerasa mentoknya. Average-nya 34 fps dengan beberapa frame dips ke bawah 20. Jadi emang 30-56 GB ini bener-bener mepet ya. Bukan berarti jelek, tapi emang ini game requirement-nya gila banget sih, karena emang butuh lebih dari 6 GB untuk di settingan high-nya. Kalau untuk betanya, kurang lebih sama lah ya. Low graphics dapat average di 40-an. Intinya, laptop ini masih bisa main Monster Hunter Wilds, dimana nanti pas launch akan ada versi yang lebih optimize lagi. Jadi, nggak usah pusing. Jadi untuk kamu yang masih ragu-ragu, Pongo 735 merupakan salah satu solusinya. Tadi kita ada benchmark berbagai macam game, tapi bagaimana dengan video editing? Dilengkapi dengan prosesor, GPU, dan storage yang sangat kuat, Pongo 735 ini bisa render video berdurasi 5 menit secara 4K. Jadi untuk kamu yang suka ngedit, nggak usah khawatir, karena dia pasti editing sama rendernya udah pasti cepet banget. Sayangnya, karena layarnya belum 100% sRGB, untuk color grading masih kurang, tapi udah mantep untuk edit konten sehari-hari. Dengan harga 12 jutaan, kamu bisa main game AAA yang biasanya butuh PC high-end. Terlebih lagi, ini laptop jadi bisa dibawa kemana aja. Namun, ada juga beberapa poin yang perlu kita bahas juga nih. Yang pertama yaitu layarnya belum 100% sRGB. Jadi untuk edit video, bukan yang nggak bisa, tapi masih agak sulit untuk melakukan color grading. Webcam kamera yang masih 720p 30fps, walaupun itu sudah cukup, tapi mungkin jika kamera 1080p 30fps, dapat memberikan value yang lebih ke para user. Oh ya, yang ini pendapat gue sendiri ya, dan ini merupakan isu yang gue temuin di 725 juga. Menurut gue, USB portnya cukup sedikit, cuma ada 2 buah saja, yaitu USB 3.2 dan USB 2.0. Untuk para pengguna peripherals yang wired, biasanya menggunakan colokan USB. Jarang-jarang menggunakan Type-C atau audio jack untuk sekarang ini. Kualitas speakernya sih mencukupi, walaupun mungkin beberapa orang merasa tidak cocok dengan speakernya. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Pongo 735 ini worth it apa enggak? Dan jawabannya adalah, ini worth banget guys. Dengan harga yang terjangkau, kamu bisa dapat spek entry level di mid high end yang udah bisa ngejalanin semua software kuat dan game AAA. Terlebih lagi, ini laptop jadi kamu pasti lebih mobile lagi dalam penggunaan laptop ini. Apalagi dengan harga yang terjangkau, ini cocok banget untuk kamu yang terlibat dengan game kompetitif atau e-sports, dan juga bergerak di dunia content creation untuk editing secara maksimal. Selain itu juga, kamu bisa pakai laptop ini untuk sekolah atau kuliah, dan nggak perlu repot-repot beli PC dengan harga yang terjangkau. Belum lagi dengan asuransi yang cukup panjang, yaitu 3 tahun. Killnya lagi, karena ini laptop Pongo 735 ini masuk ke dalam program Accidental Damage Protection dari Axio. Jadi kalau kamu pemilik laptop Pongo yang mengalami kejadian seperti kerusakan akibat ketumpahan air, pencurian, dan lainnya, kamu bisa langsung hubungin Axio untuk klaim Accidental Damage Protection dan dinilai apakah laptop kamu akan diperbaiki atau diganti. Terlebih lagi, jika laptop kamu harus di-service selama lebih dari 6 jam, Axio akan memberikan laptop pengganti. Jadi kamu bisa lanjutin pekerjaan dan kegiatan seharian tanpa ada gangguan. Mantep banget nih Axio. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek di website di bawah ini ya. Itu dia review Pongo 735, gaming laptop dengan harga terjangkau yang sangat recommended. Terima kasih juga untuk Axio yang udah memberikan kita kesempatan untuk review Pongo 735 ini. Kalau kamu mau kita review laptop Pongo atau laptop lainnya, langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Gua Firza, see you in the next review. Bye-bye.